Haleluya, shalom, selamat pagi, selamat morning blessing. Mungkin sekarang saudara sedang bersiap-siap pergi ke gereja, beribadah dan melayani Tuhan. Saya juga bersama dengan keluarga sudah siap untuk berangkat dan melayani Tuhan, beribadah. Nah saudara, sebelumnya saya menyapa saudara dengan kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-84 ayat 11 berkata begini, bahwa lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada berdiam di kemah-kemah orang fasik. Nah, tema renungan pagi hari ini adalah mencintai rumah Tuhan atau mencintai ibadah. Ini adalah sebuah kesaksian Daud. Dia berkata bahwa lebih baik satu hari aku berada di pelataran rumah Allahku. Bicara tentang pelataran, bicara tentang tiang-tiang pintu rumah Allah, itu bicara tentang rumah Allah, bicara tentang ibadah, bicara tentang pelayanan. Nah saudaraku, apa artinya Daud berkata lebih baik satu hari di pelataran Allahku daripada 1000 hari di tempat yang lain? Nah ada 3 makna yang terkandung di dalam pernyataan Daud itu, bahwa satu hari di pelataran rumah Allah jauh lebih baik daripada 1000 hari di tempat yang lain. Artinya adalah yang pertama, bahwa Daud mengutamakan Tuhan, mendahulukan Tuhan, mementingkan Tuhan lebih dari segala-galanya. Dengar baik saudara, Daud adalah seorang raja yang sangat sibuk dan punya segala-galanya. Dia mungkin punya tempat-tempat favorit untuk pergi, untuk berteduh, atau untuk berjalan-jalan. Tetapi dia berkata bahwa Tuhan lebih utama dari segalanya. Tuhan lebih dari segala-galanya dalam hidupnya. Tuhan lebih penting dibanding tempat-tempat yang lain, dibanding perkumpulan-perkumpulan yang lain, dibanding acara-acara lain. Maka dia berkata, lebih baik satu hari aku di pelataran rumah Allahku, lebih baik aku satu hari menyembah Tuhan, mencari Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, bahwa bagi kita, bagi Daud, Tuhan lebih dari segala-galanya, lebih utama dari segala-galanya. Di dalam Matius misalnya dikatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Daud saudaraku dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ke-164 berkata begini, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau karena hukum-hukummu adil. Ini menjelaskan bahwa Daud betul-betul menjadikan Tuhan lebih dari segala-galanya dalam hidupnya. Nah, yang kedua adalah makna yang kedua dari perkataan firman Allah itu adalah hadirat Tuhan dan pertemuan dengan Tuhan itu lebih indah di atas segala-galanya. Daud berkata begini, lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Artinya bahwa ketika Daud ada di rumah Allah, dia beribadah, dia melayani, dia menyembah Tuhan, sudah pasti di situ dia mengalami hadirat Tuhan, dia mengalami Tuhan, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui firman Allah, melalui Taurat Tuhan. Dia mengalami persekutuan yang indah dengan Tuhan. Makanya berkata bahwa hadirat Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan, pertemuan dengan Tuhan, pengalaman dengan Tuhan, pertemuan dengan firman Allah itu lebih indah di atas segala-galanya. Lebih indah dari dunia ini, lebih indah dari harta, lebih indah dari acara-acara pun yang ada dalam dunia ini. Lebih indah, lebih manis, lebih menyenangkan dibanding apapun yang ada di dalam dunia ini. Makanya berkata, hadirat Tuhan yang ada di rumah Allah, pertemuan dengan Tuhan, pengalaman dengan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan itu jauh lebih indah, jauh lebih menyenangkan, jauh lebih memuaskan dibanding dengan apapun yang ada di bawah kolong langit ini. Nah saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya juga percaya bahwa buat kita hadirat Tuhan itu jauh lebih luar biasa dibanding segala-galanya yang ada dalam dunia ini. Dan yang ketiga adalah mengalami kepuasan oleh sukacita dan damai sejahtera dari Allah di dalam rumah Tuhan. Nah ini pengertian yang ketiga. Daud berkata bahwa lebih baik satu hari di pelataran rumah Allahku daripada 1000 hari di tempat yang. Kenapa? Karena di dalam rumah Allah, di dalam ibadah, Daud dan kita mengalami sukacita, dipuaskan dengan sukacita dan damai sejahtera yang luar biasa, yang melimpah-limpah dari Tuhan. Dengar baik saudaraku, sukacita yang sejahtera
sejati, sukacita, damai sejahtera yang memuaskan itu hanya berasal dari Tuhan, hanya berasal dari Roh Kudus. Dan itu kita bisa dapatkan ketika kita beribadah, ketika kita menyembah, ketika kita melayani Tuhan, ketika kita bersekutu dengan Tuhan, ketika ada di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan, dan menikmati aliran-aliran sukacita yang melimpah-limpah daripada Tuhan. Dengar baik saudaraku, bahwa dunia ini tidak bisa memberikan sukacita yang memuaskan. Dunia ini, harta, kekayaan, jabatan, apapun kepemilikan, apapun yang ada dalam dunia ini, tempat-tempat yang indah, tempat-tempat wisata, tempat-tempat hiburan apapun, tidak memberikan kepuasan sukacita, tidak memberikan kepuasan damai sejahtera, tidak memberikan kesenangan yang sejati. Tetapi kepuasan, sukacita, damai sejahtera, kesenangan yang sejati itu hanya datang dari Tuhan, hanya datang dari Roh Allah, hanya datang melalui kebenaran firman Tuhan, hanya datang melalui hadirat Tuhan. Makanya Daud berkata di dalam Mazmur 122 ayat yang pertama dikatakan, aku bersuka cita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Karena dia tahu dalam rumah Tuhan ada sukacita yang melimpah, ada kesenangan yang melimpah, ada damai sejahtera Allah yang melimpah-limpah ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Dan saudara kasih oleh Tuhan Yesus, mari beribadah kepada Tuhan, mari dengan semangat, dengan sukacita persiapkan diri saudara datang mencari Tuhan, beribadah, melayani Tuhan. Karena di dalam rumah Tuhan kita mengalami berkat-berkat rohani yang luar biasa, mengalami iman yang diteguhkan, mengalami perubahan, pembaharuan yang luar biasa. Dengar baik saudara-saudara kasih oleh Tuhan, bahwa mari kita mengutamakan Tuhan lebih dari segala-galanya. Mari kita menikmati hadirat Tuhan, perjumpaan Tuhan lebih indah dari segala-galanya. Dan mari kita mengalami berkat Tuhan, itu sukacita, damai sejahtera yang melimpah-limpah dalam Tuhan. Selamat beribadah, selamat melayani. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.